Ih, tante dulu lah, Gus. Kan yang tadi belum selesai. Pinta Tante Ratna saat aku hendak memberi sambutan pada pembantunya. Jangan gitu dong, Nyonya. Saya kan butuh Agus juga, sahut Biwati pada majikannya itu. Aku tersenyum melihat tingkah keduanya yang saling berebut. Udah tahan, Bi. Daripada kalian ribut, kita gotong royong aja. Gimana? Kataku sambil tersenyum pada mereka. Keduanya pun saling menoleh, sebelum akhirnya mengangguk, dan aku pun melanjutkan kebaikan tersebut. Dan, ya, mungkin itulah sepenggal cerita indahku bersama Tante Ratna dan juga pembantunya. Bahkan hal itu masih berlangsung hingga saat ini. Dan kisah itu bermula ketika aku sering merasa iri pada Om Rahmat, tetangga depan rumahku. Hidupnya tampak begitu mapan, didampingi istrinya yang juga cantik dan lumayan ideal. Padahal jika aku perhatikan, Om Rahmat terbilang biasa saja, bahkan kalah jauh tampangnya jika dibandingkan denganku. Hanya saja, nasib berkata lain. Pekerjaanku sebagai sopir travel antar kota membuat pundi-pundi rezekiku tak seberuntung beliau. Istri Om Rahmat sendiri, bernama Ratna, atau Tante Ratna aku memanggilnya. Selain berwajah ayu, beliau juga ramah orangnya. Mereka adalah tetangga depan rumahku. Sementara aku sendiri, Agus 27 tahun. Saat itu baru 1 tahun pindah di sana. Berbeda dengan mereka yang memang sudah tinggal lama. Awalnya aku tinggal bersama mertua, tapi lantaran tak ingin terus merepotkan. Akhirnya aku dan istriku mencicil perumahan yang kini kami tempati. Selain Om Rahmat dan Tante Ratna, di rumah mereka juga ada Dewi putri mereka yang berusia 20 tahun, dan juga ada asisten rumah tangga yang tak kalah menarik dari majikannya. Swati atau Bikwati, aku memanggilnya. Berusia 51 tahun dan sudah bekerja lama dengan mereka. Kepindahanku di sana tentu membawa suasana baru. Apalagi bertetangga dengan Tante Ratna dan juga Bikwati, membuatku makin betah saja. Bahkan sejak awal pindah, aku sering membayangkan suatu saat bisa menghabiskan waktu bersama mereka. Dalam arti menghabiskan waktu lebih dari tetangga pada umumnya. Tapi rupanya, keinginan tersebut tak hanya menjadi angan-anganku saja. Sebab 5 bulan kemudian setelah kepindahanku, ada satu kejutan yang tak pernah kusangka-sangka yang kudapat dari majikan dan pembantunya itu. Dan seperti inilah kisahku. Suatu ketika di hari Minggu, Om Rahmat menyuruhku mengantar keluarganya pergi wisata ke pantai. Tentu saja aku mengiyakan. Selain karena tetangga sendiri, beliau juga memberi upah yang lumayan. Seluruh anggota keluarga, termasuk Bikwati pun ikut bertamasya. Perjalanan sekitar 2,5 jam kami lalui tanpa kendala. Hingga akhirnya tiba di tempat tujuan kira-kira jam 9 pagi. Setelah membayar karcis, sejenak kami mengamati panorama alam di tepi pantai. Dan selanjutnya kami mencari tempat untuk duduk di bawah pohon rindang, untuk meletakkan makanan dan barang bawaan. Sungguh damai rasanya makan di tepi pantai, sambil mengamati lautan, dan juga rendang buatan Tante Ratna. Ya, meskipun tak sedikit pula tukang asongan yang datang menawarkan dagangan mereka. Singkatnya selesai makan, Tante Ratna dan Dewi pergi ke pantai duluan, kemudian disusul oleh Om Rahmat. Sementara aku sendiri membantu Biwati mengumpulkan sampah bekas makan kami, lalu membuangnya. Tapi, di tengah kesibukan tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya, menawarkan produk dagangannya. Aku sedikit terkejut, sebab wanita itu menawarkan produk yang ditujukan untuk kebahagiaan diri wanita. Ya, produk itu hampir menyerupai teong, dan diklaim berfungsi ganda, sebagai pewangi gerbang kehidupan wanita. Menurut penjualnya, produk itu juga cukup eksklusif, sehingga jarang ditemui, dan kemungkinan hanya tersedia di daerah sana. Ia juga mengingatkan kami, supaya hati-hati karena banyak penjual barang palsu seperti itu. Karena itu ia memberikan jaminan, dengan memberikan kartu namanya. Dan jika dalam 4 bulan produk tersebut rusak, maka boleh dikembalikan lagi. Ih, lucu ya, masalahnya saya nggak biasa, Bu, kata Bikwati pada ibu penjual itu. Tapi, sudah bersuami kan? Tanya si ibu penjual, yang dijawab gelengan kepala oleh Bikwati. Wah, kebetulan pas untuk yang nggak ada pasangan, Bu. Baik digunakan sehari-hari, apalagi saat sendiri dan nggak ada kerjaan. Mari, bisa diuji dulu. Saya bawa contohnya kok, kata si ibu yang lantas mengambil contoh dari tasnya.
Bikwati menoleh ke arahku, seolah meminta pendapat. Ya, terserah Bibik aja lah, kataku berusaha bersikap biasa, meskipun sebenarnya aku masih keheranan. Kalau saya uji, tapi nggak dibeli, nggak apa-apa kan Bu? Tanya Bikwati pada penjual itu. Yang penting cocok dulu Bu, kalau untuk harganya, kan bisa dinego, sahut si ibu dengan ramah. Terus, di mana Bu? Tanya Bikwati sambil celingak-celinguk kebingungan, mencari lahan yang pas. Di sana juga nggak apa-apa kok Bu, jawab si ibu penjual, sambil menunjuk lahan perhutani. Sejenak aku kaget, apalagi Bikwati mengiyakan ucapan ibu tersebut. Bikwati sendiri memang seorang janda, yang ditinggal suaminya meninggal dunia. Sehingga mungkin ia tertarik lantaran tak ada lagi yang memberikan siraman untuknya. Udah, lagi pula nggak banyak tamu yang datang kok Bu, kecuali asongan. Tapi mereka juga ngerti kok. Kata penjual itu meyakinkan Bikwati. Sejenak Bikwati menoleh ke arahku. Tapi dengan segera, aku berbalik lantaran bingung untuk menjawabnya. Tapi tanpa dikira, mendadak Bikwati melangkah menuju lahan perhutani, sambil membawa produk ibu itu. Lahan yang cukup tersembunyi dengan pohon rindang di sebelahnya. Tak lama kemudian, dari lahan itu, samar-samar terdengar seruan kebaikannya. Suasana yang semula hening, tiba-tiba terisi oleh alunan syahdu yang mendamaikan, sekaligus menimbulkan rasa penasaran. Spontan aku menoleh ke arah sumber seruan itu. Tentu saja percikan gejolak baik itu pun timbul seketika, tapi aku berusaha menepisnya. Ya ampun kamu itu Bik, gumamku dalam hati, sambil geleng-geleng kepala. Fokusku baru terpecah, ketika kira-kira setengah jam berlalu, Bikwati baru kembali dengan wajah yang nampak sayu. Jadi, dibeli Bik? Tanyaku kemudian. Tapi, Bik nggak bawa uang Gus. Aku lantas menoleh ke arah penjual tersebut. Berapa harganya Bu? Penjual itu pun tersenyum padaku, untuk masnya. Karena masih promo, saya jual 50.000 aja, gimana? Aku mengangguk dan lantas membelinya. Singkatnya setelah berpamitan, ibu penjual itu pun melangkah pergi mencari wisatawan lain. Meninggalkan aku dan Bikwati yang masih keheranan. Aku hanya bisa terdiam mengamati Bikwati yang masih termenung. Tapi, setelah melihat kebaikan Bikwati tadi, entah kenapa, rasa penasaran membuatku nekat bertindak baik. Dengan iseng aku mengambil perahu motor itu, lalu mempresentasikannya secara diam-diam. Bi, kalau dibandingkan dengan ini, kira-kira mana yang lebih baik ya? Tanyaku sambil tersenyum dan mengedipkan mata. Sontak Bikwati kaget. Netranya terbelalak, memperhatikan perahu motor itu. Bukannya langsung menjawab, ia justru buru-buru menoleh sekeliling, seolah memastikan suasana benar-benar sepi. Mau diuji atau gimana sih Gus? Katanya, dengan wajah bersemu. Alah, kok masih tanya? Agus ngerti kok jawabnya, kataku, sambil tersenyum. Dan benar saja, Bikwati mengangguk, kemudian buru-buru menawiku menuju lahan kebaikan tadi. Dan, ya, saat itu aku yakin, Om Rahmat serta istri dan anaknya akan lama menghabiskan waktu di sepanjang pantai. Jadi, tak ada salahnya aku menyisihkan waktu sejenak untuk membantu masalah yang dialami Bikwati. Toh, dalam situasi seperti itu, saling tolong-menolong adalah kewajiban sesama manusia bukan? Udara pantai yang sejuk membuat aku dan Bikwati hanyut akan kebaikan bersama. Meski begitu, kami juga harus tetap waspada. Lantaran bisa saja ada wisatawan yang tiba-tiba lewat dan menemukan kami rapat paripurna negara. Dalam kebaikan itu, Bikwati sesekali berseru memanggil-manggil namaku. Dan saat itulah, baru kusadari, jika suara Bikwati begitu merdu, berbeda dengan tadi, saat ia menyelesaikan urusannya sendiri. Sampai kira-kira hampir 30 menit berlalu, dengan tujuan dan pemikiran yang selaras. Akhirnya baik aku dan Bikwati tiba pada tujuan kami. Nah, jadi mendingan yang mana Bik? Tanyaku sambil kembali beres-beres kabinet itu. Ih, kok masih tanya toh Gus? Ya yang terakhir lah. Jawabnya sambil mencubit. Sungguh benar-benar tak kusangka. Pedagang tadi justru membawa berkah untukku, dan Bikwati juga. Sekitar jam 1 siang, Tante Ratna kembali menemui kami sendirian. Loh, Om Rahmat sama Dewi mana Tan? Tanyaku memulai perbincangan. Dia masih mancing ikan Gus sama Dewi juga.
Oh iya, Bik. Anterin mereka makanan ya. Kasihan. Dari tadi mungkin lapar. Sahutnya yang kemudian menyuruh Bikwati menyusul keduanya sambil membawakan mereka makanan. Om Rahmat sendiri memang sangat gemar memancing ikan. Bahkan Tante Ratna sempat bercerita jika dulu sewaktu muda saat pacaran, sering mengunjungi pantai dan menyewa sampan. Loh, ini apa? Tanya Tante Ratna heran, memperhatikan produk yang dibeli Bikwati tadi. Celakanya Bikwati lupa untuk membereskannya. Sehingga akhirnya mau tak mau aku pun menjelaskan jika Bikwati yang membeli dari seorang penjual asongan tadi. Sejenak Tante Ratna menggeleng sambil senyum-senyum sendiri. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi tiba-tiba ia berkata, "Wah, kayaknya pas banget itu, buat Tante. Siapa yang beli?" Sontak aku terheran, "Agus tadi, Tan. Tapi buat Bikwati, wah, kamu pintar ya. Beli produk berkualitas, cocok kayaknya untuk Tante." Loh, memangnya Tante buat apa? Bukannya sudah ada Om Rahmat? Tanyaku makin heran. Oh iya, Tante belum cerita ya, Gus? Tanyanya yang kujawab dengan gelengan kepala. Alhasil, Tante Ratna pun menceritakan kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Tentang Om Rahmat yang sudah lama tak memberikan nafkah batin lantaran penyakit yang belakangan dialaminya. Mendengar itu, aku pun cukup terkejut. Lantaran baru mengerti jika Tante Ratna menyimpan kesedihan dan beban yang begitu lama. Agus ikut prihatin, Tan. Agus kira Om Rahmat masih. Sahutku sambil menunduk. Ah, kamu cuma ingat sama Bikwati aja. Tante kok nggak dibelikan juga? Ujarnya cemberut, mengalihkan pembicaraan. Jangan salah paham dulu, Tan. Tadi uangnya cuma cukup buat beli satu. Kan ongkos travelnya juga belum dibayar. Nanti kalau sudah dibayar, pasti Agus belikan kok. Sahutku sambil tersenyum. Sejenak Tante Ratna terdiam, sampai tiba-tiba ia berkata, "Kalau Tante sih, minatnya sama yang asli aja, Gus." Sontak, aku kaget, bukan kepalang. Kalimat singkat itu bagai petir menyambar, membuat jantungku berdebar. Sayangnya belum sempat aku menyusun jawaban. Tiba-tiba Om Rahmat dan lainnya kembali dari pantai menemui kami. Seketika itu suasana yang tadinya terkesan sembunyi-sembunyi langsung berubah seperti biasa lagi. Alhasil, kami berlima pun duduk ngobrol santai, membahas kegiatan Om Rahmat memancing tadi. Sayangnya di tengah obrolan itu, mendadak langit berubah mendung. Pertanda akan turun hujan. Wah, kayaknya kita harus cari penginapan, Gus. Ujar Om Rahmat sambil menatap langit. Aku pun mengangguk setuju, dan kami semua pun segera bergegas. Kami bahu-membahu membereskan semua barang bawaan ke dalam mobil travelku. Selanjutnya, kami pun segera mencari tempat singgah bermalam di sekitar pesisir. Setelah berkeliling sejenak, kami berhasil menemukan tempat singgah yang lumayan murah harganya. Dan ternyata, bukan penginapan resmi. Tempat itu lebih tepatnya adalah rumah penduduk lokal yang sengaja disewakan untuk para pelancong dadakan. Lokasinya memang sederhana, tapi cukup nyaman dan menawarkan pemandangan langsung ke lautan yang berombak. Singkatnya menjelang petang, suasana di sekitar penginapan itu terasa damai dengan suara debur ombak yang merdu. Kami memutuskan untuk tak mencari tempat makan jauh-jauh dan memilih warung kecil di dekat rumah sewaan itu. Selesai makan, barulah kami semua berpamitan untuk masuk dan beristirahat di ruangan masing-masing. Berbeda denganku yang hanya sebagai sopir, maka aku berencana tidur di mobil saja. Tapi, atas kebaikan Om Rahmat, sebuah kamar sederhana turut dipesankan pula untukku. Dan beruntungnya lagi, setelah semua orang beristirahat, saat aku keluar menuju kamar mandi, tanpa sengaja, aku berpapasan dengan Tante Ratna. "Kebetulan ketemu kamu, Gus," ujarnya padaku. "Kenapa, Tan?" Tanyaku heran. "Bapak sudah tidur," sahutnya sambil tersenyum. "Lah, terus?" Tanyaku berpura-pura tak tahu. Tapi siapa sangka, Tante Ratna tiba-tiba menawiku ke ruang belakang. "Bikwati sudah banyak cerita soal pengalamannya sama kamu loh, Gus," ujarnya ketika kami sampai di sana. "Hah? Cerita apa, Tan?" "Katanya dia seneng banget loh, Gus. Soalnya kamu sudah..." Tante Ratna menjeda ucapannya sambil berkedip. Tentu saja aku paham maksud ucapannya itu. Tapi belum sempat aku menjawab, ia kembali berkata, "Tante,
Ingin juga loh Gus, katanya sambil menatapku. Lalu tiba-tiba berjongwok dan mengambil perahu motor itu. Sontak saja aku tak lagi bisa berkata-kata. Hanya seruan kebaikan yang bergema memecah keheningan yang ada. Sungguh aku masih tak percaya. Belum lagi ketika ia tiba-tiba merubah haluan, bersiap menyongsong cita-cita dan harapannya. Sayangnya, pada saat aku hendak melajukan perahu itu, mendadak suara langkah kaki membuyarkan kebaikan itu. Dengan panik, aku beres-beres negara, lantaran mengira yang datang pasti Om Rahmat atau putrinya. Tapi rupanya dugaanku salah. Biwati datang dengan wajah kaget, lalu tersenyum tiba-tiba. Rupanya di sini kamu Gus, ujarnya padaku. Spontan aku dan Tante Ratna pun menoleh. Oh alah, Agus kira siapa Bi? Memang ada apa? Bukannya menjawab, ia justru menghampiriku. Bibik keinget yang tadi Gus, jadi Bibik cari kamu. Aku menoleh ke arah Tante Ratna, yang rupanya tersenyum. Lalu tiba-tiba berlari, dan berhenti tepat di depan pintu kamar pembantunya. Sementara aku dan Bikwati, yang terheran dengan maksudnya pun, secara bersamaan, menoleh ke arahnya. Kalian kok bengong? Sini! Katanya membuatku paham jika ia menginginkan kerukunan simpang tiga. Secara bersamaan, Bikwati dan aku pun tersenyum bersama, sebelum akhirnya menyusulnya. Dan ketika kami tiba di dalam, rupanya Tante Ratna sudah menyiapkan sajian baiknya. Nampak ia tersenyum sambil menunjuk Divans, dengan senyum penuh arti. Mengetahui hal itu, buru-buru aku pun menghampiri Tante Ratna, disusul Bikwati setelahnya. Tante dulu ya Gus, kan yang tadi belum selesai, kata Tante Ratna. Tapi mendadak Bikwati duduk di sebelahnya, lalu berkata, jangan gitu dong Nyonya, saya kan butuh juga. Lagi pula saya dulu kok yang ngasih tahu Nyonya. Aku tersenyum melihat tingkah keduanya yang saling berebut. Dan ketika Tante Ratna hendak menjawab ucapan pembantunya, buru-buru aku berkata, udah Tan, Agus pasti adil kok. Lagian kalau ribut, nanti Om Rahmat bangun loh Tan. Kataku membuat majikan dan pembantunya itu saling menoleh. Dan, ya, akhirnya, baik Tante Ratna dan pembantunya itu pun sepakat untuk mengantri kebaikan mulia. Mula-mula Tante Ratna, lalu Bikwati setelahnya. Sementara aku sendiri, dengan adil memastikan mereka sama-sama menerima kebaikan yang ada. Melihat keduanya akur, aku baru mengerti betapa rukunnya Tante Ratna dengan pembantunya itu. Ya, mungkin karena kerukunan tersebut, pantas saja Bikwati betah bekerja di rumah Tante Ratna. Seruan demi seruan pun bergema bagai paduan suara. Terutama ketika Tante Ratna saling kolaborasi menggapai tujuan mulia. Setidaknya kebaikan itu baru berakhir menjelang subuh. Dan beruntungnya selama itu pula, tak ada orang lain yang terjaga. Pagi harinya, kami berkemas untuk bersiap pulang ke rumah. Tepat jam 8 pagi saat hendak melajukan mobil, Om Rahmat memberiku 8 lembar uang 100 ribuan. Sebagai upah menyewa mobil travelku, kupikir upah tersebut terlalu banyak. Apalagi beliau sudah berbaik hati, memberiku makan, dan tempat singgah semalam. Akhirnya ku kembalikan sebagian. Loh, kok dikembalikan Gus? 500 ribu saja sudah cukup Om. Tapi lain kali kalau liburan, pakai mobil travel Agus lagi loh ya Om. Ujarku sambil menoleh ke arah Tante Ratna dan pembantunya. Keduanya pun tertawa kecil, membuat Om Rahmat dan putrinya bertanya-tanya. Ya tentulah Gus, nanti kalau liburan lagi, Om pasti pakai mobil travelmu lagi kok, sahut Om Rahmat kemudian. Dan, ya, bagiku, pengalaman travel saat itu menjadi pengalaman yang paling berkesan di antara lainnya. Bahkan, keberhasilanku memberikan kebaikan pada Tante Ratna dan pembantunya, membuatku yakin bahwa setelah liburan itu, mereka pasti akan selalu menggunakan jasa travelku lagi. Begitulah sepenggal kisah yang pernah kualami. Sampai hari ini, aku masih menekuni profesi sopir travel itu. Dan tentu saja, setiap kali Om Rahmat hendak berlibur, beliau selalu memilih travelku. Menjadikanku bagian tak terpisahkan, dan aku pun juga tetap mendapat kebaikan dari istri dan pembantunya itu.